Uji coba kedua tanggal 11 Februari. Kemudian ini adalah tanggal 12 dan 13 Februari. Dan ini adalah tanggal 14 Februari dan seterusnya. Ya, ini tentu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian kita rencanakan agar setiap satker, setiap unit kerja memahami apa yang harus dilakukan dan kapan gitu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan khususnya terkait dengan penggunaan Sirekap. Sebelum kita masuk ke agenda 1, 2, 3, 4, 5, Bu Karo izin langsung Pak Kapus. Baik. Untuk yang pertama terlebih dahulu progres Mas Adi mungkin bisa menyampaikan izin Mas Adi bagaimana progres kita sampai malam hari ini. Silakan Mas Adi. Kalau dibahas per pulau, paling tinggi capaiannya di Sumatera itu di Bengkulu. Wow, oke. Sebelumnya itu berapa jam yang lalu itu Babel. Babel, Bengkulu, Lampung. Cuman saat ini udah kesalip Bengkulu yang paling banyak. Mungkin ada tanggapan dari Mas Bagus? Ya, terima kasih Mas Adi. Agenda kedua pada malam hari ini yaitu dinamika yang terjadi di lapangan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Selain itu, selain masalah pasca login di Sirekap Mobile, ada masalah baru yang selama ini memang belum terlalu sering muncul yaitu masalah di Sirekap Web. Ya, masalah di Sirekap Web ini juga wajar karena memang Sirekap Web sejauh ini masih jarang atau belum kita uji, makanya uji coba itu menjadi sangat penting ya, karena untuk sekali lagi menguji apa fitur-fitur di Sirekap Web. Ada yang sudah naik, sudah masuk dari Sirekap Mobile-nya tidak Ini tidak siapa? muncul di Telepon. Sirekap Web. Mungkin dari Kemudian ada yang Sirekap Webnya juga tidak sinkron dengan Sirekap Mobile-nya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu melaporkan kendala tersebut, insya Allah kita akan mencatat ya, dan itu akan masuk ke catatan pengembang begitu. Eh, itu dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini pengembang juga segera mungkin mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, terutama yang disebabkan oleh bug atau error aplikasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di satu sisi, di sisi yang lain ada juga masalah-masalah yang memang berdasar tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan Sirekap itu sendiri. Seperti misalnya presisi terhadap foto, ya, presisi terhadap foto itu juga mempengaruhi cahaya gitu ya, mempengaruhi kemudian cara menulis di cara menulis di em, formulir C hasil, kemudian juga daya ingat terhadap password itu sendiri karena banyak juga laporan adalah invalid password tetapi ternyata yang bersangkutan memang salah mengetik, misalnya yang dekat itu angka 5 dan 6 misalnya. Harusnya klik angka 6 yang diklik yang diketik angka 5 gitu. Tiba-tiba udah panik, wow ini masalah aplikasi padahal sebenarnya sesederhana dia lupa password gitu. Atau sorry, dia salah mengetik passwordnya sehingga dia tidak bisa masuk. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan cara menulis Bapak Ibu sekalian, ada hal penting yang kami ingin sampaikan dan juga semoga menjadi dan harus menjadi rujukan teman-teman sekalian karena ini terkait dengan keberhasilan Sirekap kita dalam membaca angka yang ada dalam formulir. Di Juknis 66 itu ada dua pilihan. Bapak Ibu ya, ini mohon jadi perhatian ya. Ada dua pilihan cara menulis di Juknis 66 kita. Pilihan pertama adalah menulis berdasarkan atau mengikuti titik-titik digital. Gitu ya. Titik-titik digital yang disediakan atau yang tercantum atau tersedia di formulir model C hasil yang di kotak-kotak itu. Oke. Nah, harapan kita dengan mengikuti titik-titik digital tersebut, maka tulisan Bapak Ibu sekalian itu menjadi lebih terstruktur dan seragam. Mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan di luar negeri. Harapannya begitu, harapan awalnya. Oke.
Kemudian pilihan kedua adalah KPPS menulis sebagaimana kebiasaan yang bersangkutan menulis selama ini. Nah, harapan kita adalah kalau misalnya dia memang biasa menulis, ya sudah. Kalau misalnya memang terbaca, ya dia jelas terbaca dan seterusnya gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ternyata selama kita mencoba dari tanggal awal Desember, kemudian masuk Januari, sampai hari ini, evaluasi dari pengembang, mengikuti titik-titik digital itu ternyata cukup menyulitkan bagi aplikasi untuk membaca dengan benar. Ini harus sampai nih, narasi ini harus sampai ke person masing-masing KPPS, Bapak Ibu. Jadi ternyata mengikuti titik-titik digital itu agak sulit dibaca oleh aplikasi, sehingga banyak hasil pembacaan dari aplikasi yang keliru, yang tidak akurat terhadap titik-titik digital. Oleh karena itu, di dalam panduan atau manual book ya penggunaan Sirekap yang sebentar lagi akan kami share ke teman-teman semua, itu sudah ada tata cara menulis yang benar dan baik sehingga aplikasi juga benar membacanya. Nah, ini. Mohon ini betul-betul jadi ini ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya form C hasil itu diisi menggunakan spidol. Kalau di logistik kita itu spidol warna biru ya, supaya dia berbeda dengan cetakannya gitu, cetakan C hasilnya. Kemudian pastikan angka ditulis secara rapi. Nah, ini terus kemudian yang ketiga, tidak perlu menggunakan angka digital. Jadi memang di Juknis 66 kan ada dua pilihan, tapi yang kita himbau saat ini karena berdasarkan evaluasi ya, tadi itu aplikasi Sirekap sulit membaca angka atau angka digital tadi. Kemudian angka 0 di awal yang tidak punya makna itu ditulis dengan menggunakan 0 atau X gitu ya. Terus angka 0 di tengah atau di akhir itu berarti angka 0 yang punya makna ya, misalnya 100, 230, 320, itu kan dia 0 di tengah atau di akhir. 305 ya kan, 402, nah itu 0 di tengah atau di akhir, dia punya makna nolnya, itu ditulis seperti biasa, itu 0. Kemudian angka 1 ditulisnya garis lurus saja nih, 1 gitu, garis lurus dari atas ke bawah, tidak perlu ada topinya, topi di atas tuh nggak perlu, atau apalah ya, yang intinya inilah nih, 1 Romawi, seperti 1 Romawi ya. Terus kemudian angka 2 tulis seperti biasa, 2 seperti ini, kemudian 3 juga biasa ya. 4 seperti kursi terbalik, tapi kursinya jangan didudukin Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak terjatuh. Oke? Karena ini kursinya terbalik ya. Nah, jadi jangan 4-nya ditulis seperti ini. Nih, nggak kelihatan ya. Yang 4 Mas. Nah, jangan ditulis seperti itu. Yang dia itu intinya jangan seperti itu. Ditulisnya dalam bentuk kursi terbalik. Dia tidak ada tutupnya di atas itu. Kemudian angka 5 ditulis seperti biasa. 6 juga demikian seperti biasa. Terus 7 juga ditulis seperti biasa atau menggunakan garis juga nggak masalah. Di pinggangnya. Ya, di pinggangnya kayak pakai ikat pinggang itu loh. 7. Kemudian 8 juga ditulis seperti biasa dan 9 ditulis seperti biasa. Nah, inilah angka-angka yang mudah dibaca oleh aplikasi kita, aplikasi Sirekap ini. Sehingga kalau selain ini, maka ada potensi dia akan dibacanya keliru, Bapak Ibu. Seperti yang saat ini juga tersebar di media sosial. Bahkan itu menjadi viral, ada ya semacam desain dan sebagainya lah, seperti itu. Padahal tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Oke, ke bawahnya Mas, izin Mas. Nah ini ya, jadi walaupun ada titik-titik digital di belakangnya, berdasarkan evaluasi sekali lagi, itu silakan mohon menggunakan cara yang sebelah kanan. Ya, tidak perlu menggunakan yang sebelah kiri. Terus angka 1 juga begitu, tanpa topi. Oh ya benar ya, tanpa topi. Cukup dengan garis lurus horizontal dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas juga nggak apa-apa, terserah kebiasaan teman-teman. 4 juga seperti itu dengan bagian atas terbuka. Nah,
praktik yang selama ini kita coba itu masih ya wajar ya, karena teman-teman juga mengikuti instruksi di Juknis 66 dan juga instruksi di BIMTEK itu apa bagus sebenarnya dari sisi apa namanya kepatuhan terhadap instruksi ya. Itu teman-teman mengikuti arahan menggunakan titik-titik digital. Tapi sekali lagi karena kita mengevaluasi, alhamdulillah kita ada kesempatan untuk evaluasi seperti ini dan ternyata berdasarkan pelaporan pengembang lebih sulit bagi Sirekap untuk membaca yang digital. Oleh karena itu besok Bapak Ibu mohon kalau misalnya menulis formulir C hasil baik di tanggal 11 uji coba besok maupun di tanggal 14 nanti itu agar menggunakan tulisan seperti tips yang kami sampaikan tadi. Itu terkait dengan cara penulisan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke oh ya, sebelumnya kalau kita lihat di laporan tadi, nah ini, mohon izin kami menambahkan tadi yang disampaikan Mas Adi, ternyata masih ada 627.333 dari total yang tadi itu yang belum update atau perlu update. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita telah mewajibkan seluruh pengguna akun Sirekap Mobile itu untuk update aplikasinya. Jadi ini sekali lagi menjadi perhatian kita semua, jangan sampai nanti di 14 Februari karena hari ini dia nggak update, di 14 Februari dia masih menggunakan 2.34, belum menggunakan 2.41. Apa yang terjadi kalau misalnya dia tidak update? Pengembang pun tidak bisa menjamin dia bisa sampai akhir. Di tanggal 14 Februari nanti. Bisa saja dia terpental lagi keluar atau misalnya dia diminta inisialisasi segel elektronik. Ya, karena yang di 2.41 ini segel elektroniknya ada tapi tidak serumit kemarin. Sehingga kalau kami tadi lihat laporan terkait dengan kendala segel elektronik ini sudah sangat jauh menurun. Walaupun ada 1-2 tapi ketika dia di uninstall dia sudah normal lagi, sudah bisa segera masuk begitu. Jadi dari sekarang sampai besok, sampai menjelang kita uji coba siang hari, sangat dipastikan ini yang belum update ini agar segera update. Karena ini bukan, mohon maaf, ini bukan satu hal yang sulit Bapak Ibu untuk mengupdate ya. Kita bicara update saja. Kita bicara update aja sekali lagi, bukan inisialisasi, bukan aktivasi, bukan, tapi update. Update itu adalah membuka Play Store, buka Sirekap 2024, klik update, udah itu. Jadi silakan langsung buka Play Store, kemudian cari Sirekap 2024. Ketika memang Bapak Ibu belum update itu akan ada klik update gitu ya. Kemudian ini kami agak menekankan karena jumlahnya masih sangat banyak nih. Sementara besok kita akan coba, ini masuk ke agenda besok, agenda ketiga. Rencana besok kita akan mencoba uji penggunaan Sirekap ini dari tempat atau lokasi TPS masing-masing. Ya, karena besok hari libur, ya hari Minggu maksudnya, mohon maaf, hari Minggu. Jadi semoga ini bisa terkondisikan Bapak Ibu teman-teman KPPS kita itu bisa meluangkan waktu untuk berada di lokasi sekitar lokasi TPS masing-masing sehingga dia real sama persis dengan 14 Februari karena target kita memang uji coba nasional kedua besok itu sudah menggambarkan yang real tanggal 14 Februari gitu dari sisi lokasi pertama dan yang kedua waktunya juga kita mengambil siang hari di mana nanti 14 Februari kan setelah pemungutan suara, penghitungan kurang lebih sekitar jam 3 sore itu mungkin sudah selesai untuk penghitungan Pilpres, itu sudah mulai menggunakan Sirekap Mobile. Ya, kalau jam 1 besok maka waktu di Indonesia Timur kan sudah jam 3. Asumsinya itu sudah selesai penghitungan Pilpres. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita mendekati praktik di tanggal 14 Februari, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi kami tekankan besok itu sudah harus update nih. Peserta uji coba nasional serentak besok, KPPS-nya itu sudah harus update. Gitu. Itu tempatnya di sekitar lokasi
TPS yang sebenarnya. Kemudian untuk waktunya itu siang hari, mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian metodenya itu offline dan online. Ya, kami akan segera share tata caranya. Online seperti apa, offline seperti apa, sebagaimana yang kita juga sudah praktikkan selama ini atau kita pelajari selama ini bersama-sama. Karena nanti di antara 820.161 TPS itu akan ada yang memang realnya nanti ya offline gitu. Oke. Jadi penting sekali Bapak Ibu KPPS itu sudah selesai menginstal dan update. Dan sehingga dia walaupun ada di TPS yang tidak ada internetnya itu masih bisa menggunakan Sirekap. Kemudian yang dipraktikkan itu adalah pemilihan DPR. Pemilihan DPR ya. Karena formulir model C hasilnya itu sudah dicetak juga ya sama oleh KPU Kabupaten Kota untuk DPR dan dengan cara pengisian yang kami sampaikan tadi. Cara pengisian seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian mekanisme penanganan masalahnya seperti biasa bagi teman-teman KPPS itu kami berharap teman-teman PPS, Bapak Ibu PPS di masing-masing wilayah itu memantau atau mendampingi KPPS masing-masing sehingga kalau ada masalah itu bisa melalui PPS laporannya berjenjang sampai ke atas sampai tingkat KPU provinsi dan melaporkannya kepada fasilitator atau helpdesk. Atau bisa juga misalnya direct langsung ke teman-teman KPU Kabupaten Kota, provinsi dan seterusnya. Intinya apapun masalah yang dihadapi pada saat uji coba besok itu langsung segera dilaporkan. Satu hal yang mau kita uji juga dites juga besok Bapak Ibu sekalian adalah beban server sekali lagi. Beban server ini sama sekali saat ini belum kita tes. Jadi mohon besok kita coba secara serentak. Ya, yang belum memfoto, yang sudah memfoto presiden dan akan memfoto DPR itu selesai dulu, jangan ngapa-ngapain dulu aktivitasnya. Besok baru kita mulai untuk yang DPR. Ya, bagi yang sudah selesai ya. Untuk presiden silakan kalau memang belum ya silakan dicoba, untuk presidennya silakan terus lanjut. Tapi kalau sudah selesai presiden mengunggah berkas itu stop dulu supaya besok bisa kita gunakan sebagai uji coba serentak kedua gitu. Ya, itu untuk sampai besok ya. Jadi tempatnya di lokasi TPS masing-masing, waktunya jam 1 siang waktu Indonesia Barat, metodenya kita offline online, cara pengisiannya seperti tadi yang kami sampaikan, jangan lagi pakai digital, titik-titik digital. Kemudian mekanisme penanganan masalahnya berjenjang ke atas atau bisa juga direct ya langsung ke KPU provinsi atau KPU kabupaten kota.